Bab 26, tidak ada rahmat dalam pertempuran. Suara mendesing. Su Hei tiba-tiba memperpendek jarak dengan beberapa langkah, saat dia dengan cepat maju ke posisi Su Yun. Dalam sekejap, auranya meningkat, saat dia melepaskan kekuatan rohnya. Pukulan itu ditujukan langsung ke dada Su Yun. Dengan serangan ini, bahkan jika itu tidak dapat membunuh Su Yun segera, dengan sejumlah besar kekuatan roh yang dimasukkan ke dalam tinju, jika Su Yun tidak mencoba untuk memblokir, dia akan memiliki peluang besar untuk terluka parah. Lebih jauh lagi, bahkan jika diblokir, karena kekuatan roh yang dimasukkan ke dalam tinju, Su Yun bisa terluka parah. Betapa sangat kejam, serangan ini hanya dimaksudkan untuk membunuh atau melukai berat. Namun, tepat saat tinju itu mendekati targetnya, bam, telapak tangan Su Yun dengan kuat menangkap serangan tinju besi yang mengerikan itu, seolah-olah itu hanya angin sepoi-sepoi. Kekuatan serangan itu segera bubar, dan asap mengepul dari bentrokan itu. Apa, lebih suka, Dafuk. Catatan editor, WTFNANI. Dongmu hampir melompat ke udara, saat kedua matanya terbuka lebar. Melihat situasi aneh di arena, wajahnya tidak bisa menahan diri untuk tidak terpampang dengan ekspresi terperangah. Murid, Su Yun, yang ditendang keluar dari sekte dalam keluarga Su, sebenarnya telah menangkap serangan tinju besi yang hebat dengan begitu mudah dengan satu tangan. Su Hei pasti telah menanamkan banyak kekuatan roh ke dalam tinjunya. Su Hei, apakah lu tidak makan siang? Dongmu berteriak dengan kaku. Kerumunan tetap diam. Su Hei juga memiliki ekspresi terperangah yang sama. Dia tidak bisa mempercayai pemandangan di depannya. Hanya setelah melihat situasi dengan hati-hati, dia memulihkan dirinya sendiri. Itu pasti sebuah trik. Dia tidak bisa membayangkan bahwa Su Yun akan menjadi lawan yang sulit untuk dihadapi. Selain itu, dengan bos dan rekan-rekannya yang menonton di antara hadirin, bagaimana dia bisa kalah? Su Hei menarik napas dalam-dalam, dan wajahnya mengeras, menjadi serius. Dia menutupi seluruh tubuhnya dengan aura spiritual lagi, dan melompat ke depan. Dia mengangkat kakinya untuk memberikan tendangan keras langsung melalui Su Yun. Terlepas dari kecepatan ini, di detik berikutnya, tendangan yang lebih cepat lagi mengenai perut Su Hei. Bang! Seluruh tubuh Su Hei terlempar ke tepi arena dan jatuh di tepi ring. Dia memegangi perutnya dan gemetar kesakitan. Namun, dengan tekad yang kuat, dia berhasil dengan cepat berdiri lagi. Tidak ada keributan di antara penonton, tidak ada kritik. Mereka tetap benar-benar diam. Mereka tidak bodoh. Saat itu, tendangan cepat Su Yun membuat mereka mengerti apa yang sebenarnya terjadi. Menurut rumor, Su Yun hanyalah sampah. Tapi itu tidak benar-benar terjadi. Dia tidak lemah sama sekali. Dia benar-benar tidak sesederhana itu, kata Dongmu. Su Yun mulai melangkah maju menuju Su Hei. Mata Su Yun bukanlah mata acuh tak acuh dari awal pertandingan, tetapi mata yang memunculkan niat membunuh yang mengerikan. Su Hei menatap Su Yun, melihat pedang itu, dan mulai menyadari kengerian kematian yang akan datang. Dahinya mulai mati rasa, dan jantungnya mulai berdebar kencang ketakutan. Suara mendesing. Sebuah kaki tiba-tiba menendang lurus ke arah Su Hei dan langsung menuju kepalanya tanpa belas kasihan. Bang! Sekali lagi, Su Hei dikirim terbang di udara. Aura spiritual yang menutupi kepalanya mulai pecah. Su Hei berguling beberapa kali di arena sebelum dia berhenti. Kemudian, tubuhnya tetap diam. Tidak diketahui apakah dia hidup atau mati. Namun, Su Yun masih tidak berhenti di situ. Dia melanjutkan menuju Su Hei, selangkah demi selangkah. Aura spiritual yang mengelilinginya perlahan naik, menebal, menajamkan, mencakup, dan menindas seluruh ruang di dalam arena. Dalam sekejap, itu telah menutupi seluruh tubuhnya. Pertandingan 37, segera berhenti. Hakim mengerti ada sesuatu yang salah dan dengan cepat memanggil. Su Yun, apa yang lu lakukan? Ini adalah turnamen. Apakah lu benar-benar ingin membunuhnya? Dongmu berdiri, melompat ke arena, dan memanggilnya. Su Yun, lu jelas telah menang, mengapa lu masih harus bertarung? Berhenti segera, geram Dongmu. 4 juri pertandingan lainnya mengangkat alis mereka. Para hakim mulai bergegas menuju Su Yun untuk menahannya. Setelah Su Yun melihat ini, dia berhenti. Jika hakim acuh tak acuh terhadap pertandingan ini, Su Yun akan tetap acuh tak acuh dan dengan mudah membunuh Su Hei di tempat.
Dia bahkan tidak memiliki kebencian atau dendam terhadap Su Hei. Satu-satunya alasan dia bertindak sedemikian rupa adalah karena Su Hei memiliki niat untuk membunuh selama serangan pertamanya. Karena Su Hei bermaksud untuk mengambil nyawanya, jadi mengapa Su Yun harus bersikap sopan? Namun, ini adalah akhir dari pertandingan. Selanjutnya, untuk memasuki sekte dalam keluarga Su dan melanjutkan rencananya, dia harus mematuhi aturan kompetisi saat ini. Hakim dengan cemas bergegas menuju sisi Su Hei dan mengangkat kepalanya. Setelah situasi ditinjau, mereka sampai pada kesimpulan bahwa meskipun aura roh sangat lemah sekarang, otaknya hanya sok, jadi Su Hei pingsan. Su Hei tidak mati, dan hakim segera meminta Dongmu untuk membawanya berobat. Kamu terhormat, dia curang. Dia sebenarnya ingin membunuh Su Hei. Dia melanggar aturan. Setelah Dongmu melihat sikap acuh para juri terhadap hasil pertandingan, tapi dia ingin Su Yun dihukum. Karena itu, dia tidak puas dan meneriakkan emosinya. Di arena, tinju tidak memiliki mata, dan selama Su Yun tidak membunuh lawan, tidak ada hukuman. Ini aturannya, hakim berkata dengan dingin. Dongmu ragu-ragu melanjutkan, tapi, saat itu dia. Apakah lu hanya pecundang yang sakit? Praktek adalah raja. Para kontestan bukanlah penonton, jadi masalah ini tidak ada hubungannya dengan keluarga Su. Setelah juri selesai, dia mengabaikan bantahan Dongmu dan terus mengatur pertandingan berikutnya. Dongmu hanya berdiri di sana dengan bodoh, dan Su Yun turun dari peron. Setelah dia sadar, Dongmu menatap tajam ke arah Su Yun, saat dia pergi dengan antek-anteknya. Murid-murid di sekitar Su Yun tidak lagi memiliki penghinaan di mata mereka. Banyak murid bahkan takut pada Su Yun sekarang. Dengan hanya 2 korek api ini, para murid sekarang memiliki kesan baru tentang dia. Mungkin, gelar sampah tidak lagi cocok untuknya. Di sudut turnamen, beberapa orang berpakaian mewah menyaksikan adegan itu. Tampaknya dia memiliki beberapa keterampilan, kata pemimpin kelompok itu. Hanya itu yang dia mampu. Orang-orang di sampingnya mengejek dengan wajah penuh penghinaan. Aku sudah mengatur semuanya. Jadi jika dia selamat dari beberapa pertandingan berikutnya dan bertemu denganmu dalam pertandingan, lu sebaiknya tidak menjadi tidak kompeten. Tuan, mengapa lu begitu khawatir bahwa gue akan kalah? Apakah gue terlihat khawatir? Ya, kita akan melihat. Tuan itu tersenyum dan berbalik untuk pergi. Su Yun kembali untuk menemukan Xing Yang dan Xin Yue. Dia melihat wajah pucat Xing Yang duduk di area pertemuan. Dengan melirik Xing Yang, Su Yun memperhatikan bahwa tubuhnya penuh dengan bekas luka, dan dia memiliki banyak memar di wajahnya. Xin Yue mengoleskan obat pada luka Xing Yang. Apa yang terjadi? Tanya Su Yun. Kami baru saja bertemu dengan seorang bajingan, kata Xing Yang dengan suara serak dengan wajah tertekan. Dengan luka di wajahnya, Su Yun sedih melihatnya seperti ini. Seorang murid sekte dalam, tidak, itu Su Nanye. Tidak menunggu Xing Yang melanjutkan, Xin Yue dengan dengki mengutuk, saudaraku ditandingkan dengannya. Meskipun Xing Yang kalah lebih dari 10 kali, Su Nanye tidak mengalah. Dia justru melanjutkan dan mengintensifkan serangannya terhadap saudaraku. Sekarang saudaraku benar-benar terluka. Su Nanye itu benar-benar tercela. Kamu sudah bertemu dengannya hanya dalam 3 pertandingan. Su Yun mengerutkan kening. Aduh, sial, gue hanya sedikit malas, dan gue kalah. Gue benar-benar tidak berguna, keluh Xing Yang sambil memegangi kepalanya dan menggertakkan giginya. Dia telah berlatih sangat keras dan hanya mencapai hasil ini. Bagaimana mungkin Xing Yang bisa menerima ini? Su Nanye cukup kuat dan tidak kekurangan obat kultivasi. Terlebih lagi, dia mengenakan armor, jadi bukan salahmu jika lo tidak bisa membawanya. Hal-hal ini terjadi begitu saja, dan satu-satunya pilihan lu adalah bekerja lebih keras di masa depan, Su Yun menghibur. Xin Yue mengangguk dan Xing Yang menghela nafas berat. Kilatan, suara ringan, idek. Tiba-tiba, tiket di Su Yun dan Xin Yue memancarkan cahaya terang. Setelah 3 hari, turnamen telah menghilangkan banyak murid. Sebagian besar siswa sampah dari sekte luar dipotong. Mayoritas murid yang tersisa adalah para elit atau murid sekte dalam. Su Yun dengan mudah lolos ke babak kedua, bertentangan dengan harapan semua orang. Karena Xin Yue tidak menghadapi siapapun yang benar-benar kuat, dia juga lolos tanpa cedera ke babak berikutnya. Mereka diizinkan untuk beristirahat selama 1 hari, dan kemudian, pertandingan akan dilanjutkan.
Lebih dari setengah murid sekte luar dikeluarkan dari turnamen, jadi peluang menghadapi murid sekte dalam meningkat pesat. Sebagian besar murid di sekte luar hanya akan kehilangan, jika mereka bertemu dengan murid sekte dalam. Xing yang pulang untuk memulihkan diri dari cederanya. Xin Yue dan Su Yun berada di alun-alun, menunggu. Mereka sedang menunggu set pertandingan berikutnya untuk ditampilkan di papan tulis. Flash, suara ringan, idek, kalau ada yang punya saran, silakan komentar. Saat itu, tiket di tangan Su Yun menyala. Xin Yue berkata, Su Yun, gue akan pergi ke penonton untuk menyemangatimu. Oke, Su Yun mengangguk. Duo ini pergi dengan cara mereka masing-masing. Xin Yue pergi ke penonton untuk mencari tempat untuk menghibur Su Yun. Sementara itu, Su Yun melangkah ke arena pertama. Lawannya belum keluar. Su Yun dengan tenang menunggu. Ada banyak penonton berkumpul untuk pertandingan ini. Hampir 100. Ketika sosok Su Yun muncul di hadapan sesama murid, mereka mulai berkumpul di sekitar pertandingannya, seolah menunggu penampilan luar biasa lainnya. Banyak orang tidak percaya bahwa Su Yun akan memiliki kemenangan beruntun. Karena itu, semakin banyak orang datang ke pertandingan. Melihat adalah percaya. Saat itu, keributan tiba-tiba meletus dari sisi arena. Su Yun dan Xin Yue melihat ke arah suara keributan itu, dan melihat Su Nanye sedang berjalan menuju arena ini. Wajah Xin Yue tiba-tiba memucat dan dengan bibir yang sangat pucat, dengan ringan berkata, mungkinkah, lawan kakak Su Yun itu benar-benar dia? Bab 27, Makan Marmer Mentah. Su Nanye tetap tanpa ekspresi saat dia melangkah ke arena. Dia berdiri di depan Su Yun. Penonton untuk pertandingan ini semakin meningkat. Meskipun dia berada di sekte luar, Su Nanye dapat dianggap sebagai kontestan utama. Oleh karena itu, banyak murid memperhatikan hal-hal tersebut. Aku tidak pernah berpikir bahwa bajingan kecil Su Yun ini akan memiliki kekuatan untuknya. Namun, karena dia bertarung melawan tuan muda ini, kupikir keberuntungan Su Yun sudah habis. Kamu tidak bisa mengatakan itu. Su Yun tidak sepenuhnya menggunakan kekuatannya di pertandingan sebelumnya, jadi dia seharusnya bisa bertarung melawan Su Nanye sebentar. Oh, bisakah dia? Jika dia bisa mengalahkan Su Nanye, gue akan memakan sepotong marmer di depan umum. Kamu berada di... Ingat saja, lu mengatakannya. Ketika seorang bangsawan membuat komentar, akan sulit bahkan untuk kereta 4 kuda untuk mengejar. Itu adalah pepatah. Tetapi pada dasarnya, karena lu mengucapkan kata-kata itu, lu harus menghormati kata-kata itu. Baik, penonton berbisik. Kulit Xin Yue tetap sangat pucat. Matanya penuh kekhawatiran. Dia tidak pernah berpikir bahwa Su Yun, seperti Xing Yang, akan sangat tidak beruntung karena juga bertemu dengan semak berduri seperti Su Nanye. Apa yang akan terjadi? Apakah kakak Su Yun akan baik-baik saja? Atau mungkin lebih baik dia menyerah saja? Xin Yue dengan cemas berjalan berputar-putar, tidak tahu harus berbuat apa. Dia sangat ingin menyampaikan kepada Su Yun bahwa dia harus menyerah saja dari turnamen. Tapi, arena sudah ditutup. Penonton mulai tenang, dan perhatian mereka beralih ke cincin itu. Dalam 3 napas lagi, keduanya akan mulai bertarung. Daerah sekitarnya tetap diam. Suasana tegang pun terjadi. Su Nanye menyipitkan matanya saat dia memelototi Su Yun. Sangat tidak terduga, bukan? Su Nanye mulai berbicara. Sepertinya lu menarik beberapa tali. Su Yun tidak berpikir bahwa pertandingan ini kebetulan. Dalam ribuan peristiwa, baik Su Yun dan Xing yang dicocokkan dengan Su Nanye, jadi jelas ada sesuatu yang terjadi di balik layar. Meskipun peraturan tidak mengizinkan pertukaran tiket resmi, dengan hukuman yang sangat serius sebagai peringatan, selalu sangat sulit untuk memantau urusan para murid. Artinya tiket tidak bisa diganti, tapi biasanya ada murid yang mau membayar untuk membeli beberapa tiket. Lagi pula, orang hanya akan mengenali wajah lu dan bukan nomor tiket lu. Su Yun melanjutkan. Su Nanye memelototi Su Yun dengan dingin. Tapi setelah mendengar pidatonya, Su Yun hanya terdiam. Dari sebelumnya, gue pikir lelaki kecil itu, mengacu pada Xing yang sekarang harus mengerti apa kekuatan sebenarnya. Sekarang, gue juga akan membuat lu dan semua orang mengerti, bahwa dibandingkan dengan Qian Ge, gue sejauh ini adalah murid nomor 1 dari sekte luar, bisik Su Nanye karena dia sudah mulai mengubah sikap bertarungnya. Lalu, mengapa lu tidak mengatur konfrontasi langsung dengan Qian Ge,
tiba-tiba Su Yun bertanya. Su Nanye mengerutkan kening tetapi tidak mengatakan apa-apa. Saat Su Yun melihat ini, dia tertawa, bahkan lu tahu bahwa lu bukan tandingan Qian Ge, mengapa lu masih bersikeras bahwa lu adalah murid nomor 1 di sekte luar? Diam, Su Nanye sangat marah dengan kata-kata Su Yun. Matanya menjadi merah, tapi dia tetap diam. Sebaliknya, dia segera menyerbu ke depan. Tidak ada yang bisa menggunakan senjata selama pertempuran ini. Oleh karena itu, pada dasarnya itu adalah bentrokan tinju dan kekuatan roh. Su Nanye tidak menahan diri, memanfaatkan kedua tangannya saat dia dengan cepat menyerang 10 kali. Energi spiritual meledak, seperti tsunami yang datang, bergulir ke arah Su Yun. Kecepatan Su Nanye sangat tinggi, tetapi dia juga memiliki kekuatan yang besar. Dia bahkan mendekati kekuatan Su Yun sendiri. Jadi saat energi spiritual mendekat, itu menekan seluruh tubuh Su Yun. Jika dia adalah orang biasa, dia tidak akan memiliki cara untuk mengatasi energi spiritual lawan di depannya. Mereka hanya akan pindah untuk mencari lawan lain setelah dia dipukuli dengan cepat. Jika seseorang bertemu Su Nanye, mereka juga membutuhkan metode untuk melawan serangan energi spiritual. Tampaknya Su Nanye secara otomatis menggunakan pukulan yang kuat. Dia jelas berbeda dari murid-murid sebelumnya. Dia lebih cepat, lebih kuat, dan lebih jahat. Dia tidak punya belas kasihan. Begitu dia mulai, serangannya sudah mematikan sejak awal. Su Yun buru-buru mempersiapkan diri. Suara mendesing. Sebuah tinju terbang melewati kepalanya, dan alirannya, datang dari angin dari serangan yang diresapi dengan kekuatan roh, berputar di telinga semua orang. Meskipun demikian, pukulan tunggal ini tidak sesederhana itu. Su Nanye tentu saja seorang elit di sekte luar. Dia terampil dalam menyerang dan bertahan. Su Nanye berbalik dengan beberapa langkah dan tiba-tiba muncul di belakang Su Yun. Tinjunya sendiri dengan cepat membalas, tetapi ditangkis sekali lagi, meskipun itu ditujukan ke punggung Su Yun. Energi spiritual dikendalikan lagi, saat dimasukkan ke dalam kepalan tangan, menyatu ke dalamnya. Serangan tersembunyi ini secara mengejutkan berhasil menembus aura spiritual di sekitar tubuh Su Yun, tapi tetap bisa dihindari. Mata penonton terbelalak, karena tidak mampu menangkap sosok Su Nanye, kecepatannya tidak terbatas. Namun, Su Yun tidak lebih buruk. Dia dengan gesit menghindari serangan yang datang dan menjulurkan kaki kanannya, dalam upaya untuk menjegal Su Nanye dan mengganggu kecepatan Su Nanye. Terlepas dari trik ini, mata Su Nanye bersinar luar biasa, seolah-olah dia telah menunggu saat ini. Setelah melihat Su Nanye tiba-tiba menghentikan serangan gencarnya, dia segera menerima tindak lanjut dari Su Nanye, yang menginjak kaki kiri dan kanannya tepat di kaki kanan Su Yun. Diresapi dengan kekuatan roh, momentum menekan kaki Su Yun, seperti gunung yang turun. Itu tidak mungkin untuk diblokir. Penonton langsung menghela napas dari perubahan acara. Hati-hati, kakak Su Yun, teriak Xin Yue cemas. Saat itu, Su Yun juga melepaskan aura spiritual di sekitar tubuhnya, melawan serangan Su Nanye. Adegan sekarang membuat satu kata memasuki pikiran semua orang yang menonton. Kematian. Su Nanye adalah murid alam roh pemula tahap ke-10. Bagaimana mungkin tubuh seorang murid biasa, yang dilindungi dengan aura spiritual, berharap untuk dibandingkan? Bukankah dia hanya mencari kematian? Jika tidak, apa yang dia tuju? Namun, pada saat ini, pilihan apa yang dimiliki Su Yun dalam masalah ini? Untuk kali ini, dia terpaksa menerima serangan Su Nanye secara langsung. Su Nanye memang sangat berpengalaman. Unggul dalam serangan dan pertahanan, dia telah menghitung tindakan lawannya, dan sebagai hasilnya, Su Nanye berhasil mengendalikan seluruh pertarungan. Sepertinya kemampuan Su Nanye bukanlah murid sekte luar biasa. Hanya sedikit yang bisa bertarung seperti ini. Gue hanya takut, bahwa dalam pertarungan berikutnya, dia akan tetap memegang kendali. Penonton di bawah menggelengkan kepala. Banyak murid menghela nafas. Tiba-tiba, bang, ledakan ringan terjadi. Mereka hanya bisa menyaksikan benturan energi spiritual yang telah menciptakan ledakan. Itu langsung diikuti oleh sosok yang terlempar keluar dari asap dan menabrak penghalang arena, hanya untuk jatuh dengan keras ke tanah. Para murid menahan napas dan melihat dari dekat. Apakah itu Su Yun? Tidak. Sebenarnya Su Nanye yang terlempar. Setelah penonton melihat ini, mereka benar-benar tercengang. Mereka melihat Su Nanye berjuang untuk bangun,
dengan seluruh tubuhnya dipenuhi luka berat. Tidak menunggu Su Nanye berhenti gemetar, Su Yun bergerak maju. Dua tinju berat terbang ke depan, diresapi dengan kekuatan roh, dan dengan keras mengenai tubuh Su Nanye seperti palu. Bang, 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 bang. Tubuh Su Nanye bergetar karena serangan yang masuk. Aura spiritual yang mengelilingi tubuhnya dengan mudah ditembus. Dia dipukuli sampai dia tidak bisa melawan sama sekali. Namun, setelah beberapa serangan kuat, tubuh Su Nanye memiliki lebih dari selusin luka. Di tubuhnya, pelindung tubuhnya ambruk, sementara hidungnya memar parah. Su Nanye berjuang untuk mempertahankan ketenangannya menggunakan tinjunya untuk melawan, tetapi tepat setelah Su Yun mengeluarkan beberapa pukulan, perlawanannya langsung menjadi sia-sia. Su Yun tidak ingin bernegosiasi apapun. Tidak membiarkan Su Nanye menghindar atau melarikan diri, dia terus menyerang tanpa henti. Sial, pemenang, kontestan 998, teriak juri. Masa murid di antara hadirin tetap diam sepenuhnya. Mata semua orang menonjol keluar dari rongganya, saat mereka saling memandang, benar-benar bingung dengan hasil pertandingan. Alam roh pemula dari murid kultivasi tahap ke-10, Su Nanye juga telah kalah, lebih jauh lagi ini adalah kekalahan total. Lalu apa tahap kultivasi Su Yun? Apa itu mungkin? Bahwa itu adalah alam roh menengah. Alam setelah pemula tahap ke-10 sama dengan menengah. Orang-orang yang memikirkan hal ini segera gemetar dengan tubuh mereka. Bagaimana Su Yun? Bagaimana Su Yun sekuat ini? Su Yun melompat dari arena dan menghembuskan napas. Dia merasa adrenalinnya masih terpacu, jadi dia tidak bisa tenang. Meskipun di permukaan, Su Yun dengan mudah mengalahkan Su Nanye, tetapi pada kenyataannya, itu hanya hasil keberuntungan. Kelincahan Su Nanye melampaui Su Yun. Tetapi Su Nanye masih sangat arogan dan memutuskan untuk bersaing dengan Su Yun dalam kekuatan roh. Menggunakan 5 pelet obat kultivasi dan buah bulan sabit, Su Yun memiliki kekuatan roh yang dalam dan tak terukur di dalam tubuhnya. Ketika Su Nanye mencoba bersaing dengan kekuatan roh, Su Yun telah mampu memanfaatkan peluang dan meraih kemenangan. Jika Su Nanye hanya menggunakan kelincahannya untuk melancarkan serangan cepat, Su Yun tidak akan semudah ini. Su Nanye dikirim untuk perawatan. Kerumunan secara bertahap bubar. Hei, semuanya, jangan pergi. Seorang murid berteriak, mencoba menahan beberapa murid untuk pergi, sementara dia tertawa. Di mana murid yang mengatakan bahwa dia akan makan marmer mentah? Beberapa orang tertawa kecil. Murid yang mengucapkan kata-kata ini wajahnya berubah menjadi hijau ketika dia melihat batu marmer. Ada banyak orang yang memperhatikan lawan kuat Su Yun. Di kerumunan ini, bahkan murid teratas dari sekte luar ada di sini, Qian Ge. Kekuatannya bagus, tapi Su Nanye berpikiran sederhana. Meskipun dia memiliki kekuatan, gue tidak berharap dia dikalahkan dengan sangat buruk. Qian Ge yang tinggi dan tampan itu tertawa. Apakah Su Nanye berharga? Tidak ada artinya mengalahkannya, gue bisa menggunakan jari untuk membunuhnya. Dengus seorang murid laki-laki berambut panjang dan berwajah lembut di sebelahnya. Kamu tidak bisa mengatakan itu. Lu tidak boleh meremehkan siapapun, terutama jika lu tidak mengenalnya. Kata Qian Ge. Murid itu mengangguk. Di alun-alun umum, Su Yun sedang beristirahat sejenak. Dia saat ini duduk bersila dan menenangkan sarafnya. Butuh beberapa saat baginya untuk pulih sepenuhnya. Xin Yue menyiapkan secangkir air segar dan menyerahkannya kepada Su Yun. Su Yun bangkit dan meminum semuanya dengan beberapa tarikan napas. Saat Xin Yue mengangkat kepalanya saat dia tertawa. Setelah beberapa saat, kedua tiket untuk putaran berikutnya menyala. Ayo, Xin Yue, jika lu memenangkan ini, kami akan dapat memasuki peringkat 500 teratas. Setelah itu, jika kami memenangkan putaran berikutnya, kami akan masuk ke peringkat 200 teratas. Pada saat itu, lu dan gue akan dapat memasuki sekte dalam. Su Yun berbicara kepada Xin Yue. Ayo, Xin Yue, jika lu memenangkan ini, kami akan dapat memasuki peringkat 500 teratas. Setelah itu, jika kami memenangkan putaran berikutnya, kami akan masuk ke peringkat 200 teratas. Pada saat itu, lu dan gue akan dapat memasuki sekte dalam. Su Yun berbicara kepada Xin Yue. Xin Yue mengangguk saat jejak tekad muncul di wajahnya yang lembut. Keduanya pergi ke pertandingan masing-masing. Segera, Su Yun menemukan arena untuk pertandingannya. Di arena, masih ada kerumunan orang,
tetapi mereka sepertinya tidak banyak. Kali ini hanya ada beberapa orang. Namun, orang-orang ini bisa menimbulkan ketakutan di hati siapapun. Karena mereka semua adalah murid sekte dalam. Hati Suyun terkejut. Mungkinkah? Bab 28, Perbedaan Kekuatan. Suyun melihat ke arena. Seperti yang diharapkan. Di atas panggung berdiri seorang murid sekte dalam yang berpakaian mewah. Tubuh murid itu dilengkapi dengan banyak perhiasan ajaib, seperti cincin zamrud berhias emas, sabuk pengaman bercahaya redup, del. Dibandingkan dengan penampilan lusuh murid sekte luar, orang ini seperti seorang kaisar. Murid sekte luar lainnya, Tian Yuan, keberuntunganmu terlalu bagus, kan? Di sela-sela arena, seorang penonton yang memiliki kepala botak, dilengkapi dengan pedang, meniup peluit dan tersenyum saat mengatakan ini. Masing-masing dari kalian adalah bajingan. Pada dasarnya, kalian tidak menggunakan energi, namun gue harus bersaing dengan murid sekte dalam. Ini tidak adil, ini sangat tidak adil. Seorang murid perempuan muda dengan marah berteriak dari hadirin. Inilah yang ditetapkan oleh surga, jadi kita tidak bisa mengatakan apa-apa dalam hal ini. Murid laki-laki dan perempuan ini terus berdebat satu sama lain. Seiring waktu, kemarahan murid perempuan itu terus meningkat. Suyun hanya menggigit bibir bawahnya, menundukkan kepalanya dan berjalan menuju arena sambil menonton adegan yang disebabkan oleh para murid sekte dalam. Bahkan tampak seperti suasana keluarga. Menjaga pendiam, tidak akan memindahkan gunung. Alam roh menengah. Ini tidak sebanding dengan kultivasi alam pemula roh tahap ke-8. Suyun takut bahkan dua Sunan Ye tidak bisa mengalahkan lawan murid sekte dalam ini. Kultivasi Suyun sendiri belum melewati alam pemula tahap ke-8. Meskipun dengan bantuan 5 obat kultivasi, kekuatan roh dan auranya sangat meningkat, itu tidak dapat sepenuhnya menutup celah yang disebabkan oleh tahap kultivasi. Suyun harus keluar semua. Umumnya, ketika mereka bertemu dengan murid sekte luar langsung menyerah begitu saja. Namun, beberapa murid akan memutuskan untuk bertarung, yang tidak hanya menunjukkan keberanian, tetapi juga menunjukkan bahwa mereka tidak takut dengan kekuatan lawan mereka. Ini adalah hal yang sangat memalukan. Langsung menyerah, keberanian berjuang sama dengan baik. Kamu benar-benar tidak mengerti luasnya surga. Tian Yuan mendengus, dan kemudian langsung beraksi. Dengan kaki depannya, dia menginjak tanah memanfaatkan kekuatan roh di dalam tubuhnya dan mendorong dirinya ke depan. Dia terbang di atas tanah dan menyerang langsung di depan Suyun. Jumlah kekuatan roh yang digunakan sangat mengejutkan. Kekuatan roh dan aura yang kental ini ditujukan untuk membunuh lawan. Seorang murid alam roh pemula versus murid perantara roh. Seberapa besar kesenjangan kekuatan antara kedua alam? Sementara itu, Suyun tidak ragu sedikitpun. Suyun fokus, matanya tiba-tiba menjadi dalam dan mata spiritualnya tiba-tiba aktif. Setiap ons kekuatan roh meletus dan bahkan membayangi aura Tian Yuan. Tian Yuan mengangkat kepalanya hanya untuk melihat Suyun tiba-tiba datang dengan serangan yang sangat cepat. Dia menyerah bertahan dan menghindari serangan. Sebaliknya, dia menuangkan lebih banyak kekuatan roh ke dalam auranya, membuatnya seperti lokomotif hebat yang akan menabrak lawannya. Ledakan, kekuatan roh meledak dari bentrokan itu. Para murid hanya terguncang sedikit, tetapi tidak mundur. Tian Yuan sama sekali tidak menyangka bahwa Suyun akan seputus asa ini. Tian Yuan terkejut, jadi dia tidak punya cukup waktu untuk menghindar, dan dipukul tepat dari serangan lain. Bang! Tubuh Tian Yuan dikirim terbang. Tetapi, saat tubuh Tian Yuan dikirim terbang, Suyun tiba-tiba mengulurkan tangannya untuk meraih leher Tian Yuan dan menggunakan kekuatan lengannya untuk membanting Tian Yuan secara brutal langsung dari udara ke tanah. Segera setelah itu, Suyun mengirim pukulan infus langsung ke perut Tian Yuan yang bingung. Setelah Tian Yuan menerima pukulan itu, kulitnya tiba-tiba memucat dan gemetar karena kesakitan. Hanya satu pukulan, meskipun kekuatan pukulannya biasa saja, itu mengenai titik lemah Tian Yuan, menyebabkan rasa sakit yang luar biasa. Penonton benar-benar terpana. Sebagian besar murid tidak pernah memiliki niat untuk benar-benar membunuh, tetapi murid ini melangkah sejauh ini. Pertama, dia ingin membuat lawannya lengah. Kedua, dia ingin langsung menyerang inti dari kekuatan roh, karena begitu intinya rusak, kekuatan roh akan mulai bubar. Selama penyerangan, khalayak umum tidak akan mengerti apa yang sebenarnya terjadi.
Orang ini, siapa dia? Seorang wanita tua di dekat arena berbisik. Tidak jelas. Pria di sampingnya menggelengkan kepalanya. Apakah murid teratas dari sekte luar bukan Qiange? Dari mana orang yang kejam ini berasal? Penonton sekali lagi mulai memperhatikan Su Yun. Namun, Tian Yuan tidak ingin dikalahkan lagi. Dia melepaskan kekuatannya lagi. Tiba-tiba meraung dan cincin terang muncul di sekitar tubuhnya saat dia menggunakan tinjunya. Dia menyerang ke depan, mengincar leher Su Yun. Keterampilan ilahi, Tel 5 dari peringkat bawah. Sebenarnya, Su Yun juga bisa mempelajari keterampilan ilahi, tetapi tidak ada cukup waktu. Dia hanya belajar sedikit keterampilan bumi, Tel 3 dari peringkat bawah, jadi bagaimana dia bisa berlatih keterampilan ilahi? Dia hanya tahu keterampilan bertarung pedang dasar, serangan dasar, dan keterampilan kelincahan dasar. Keterampilan bela diri bukan satu-satunya faktor penentu, karena ada banyak taktik untuk melawan pembudidaya. Meskipun tidak cukup diketahui, esensi roh seorang murid adalah kelemahannya. Tian Yuan menunggu Su Yun memiliki celah dan tiba-tiba melompat. Seketika mengepalkan tinjunya, dia menyerang Su Yun dan sebuah ledakan meletus di udara kosong. Serangan itu jelas tidak mengenai Su Yun, tetapi Su Yun masih terperangkap dalam ledakan itu. Dia terlempar dari ledakan dan jatuh dengan keras ke tanah, terengah-engah. Uap meledak. Eksekusi yang bagus, seorang murid di antara hadirin berkomentar. Tian Yuan meringis saat hatinya dipenuhi amarah yang membakar. Dia dengan cepat menagih lagi. Mendekati Su Yun, dia mengangkat tangannya, mengatur napasnya dan menyerang. Uap yang ditembakkan ke depan ditujukan ke dada Su Yun. Mengambil pukulan ini tidak akan membunuh seorang murid, tetapi mendapatkan luka tidak bisa dihindari. Perlahan-lahan, serangan roh dari telapak tangan bergerak di udara, bergerak tidak menentu dan zigzag ke sasarannya. Kekuatan dalam skill ini terlihat sangat besar, karena dengan satu serangan, bisa membelah gunung, menghancurkan emas dan dengan mudah mendominasi lawan. Ini sudah berakhir. Tian Yuan saat telapak tangannya turun di dekat dada Su Yun. Pada saat kritis ini, Su Yun tiba-tiba mengayunkan tangan kanannya untuk menepis serangan yang masuk. Haha, lu ingin tangan kananmu dihancurkan? Baiklah, gue akan melakukannya. Tian Yuan tertawa terbahak-bahak dan menatap tangan kanan Su Yun yang masuk. Tian Yuan yakin bahwa dia telah memasukkan kekuatan roh yang cukup ke dalam serangannya sehingga cukup untuk menghancurkan bagian tubuh Su Yun jika terkena. Tinju dan telapak tangan bertabrakan. Dua aura roh yang dihasilkan dari serangan itu melilit kedua murid. Mereka berdua menolak untuk mundur dari gelombang kejut dan fokus untuk saling mengalahkan. Tiba-tiba, aura roh menghilang dan aura menyebar. Tidak ada yang tahu siapa yang menang. Ini benar-benar di luar dugaan Tian Yuan untuk kekuatan yang ditanamkan di telapak tangan Su Yun, karena itu sangat dalam dan dalam. Itu bukan kekuatan seorang murid biasa di tahap ke-8 dari kultivasi alam roh pemula. Namun, dia tidak khawatir. Ketika dua murid bertarung, kekuatan roh mereka akan dikonsumsi. Tentu saja, murid dengan kultivasi yang lebih tinggi akan menang. Tiba-tiba, Tian Yuan melihat mulut lawannya tersenyum membentuk lengkungan besar. Kenapa dia menertawakan ini? Hati Tian Yuan terkejut. Saat itu, lawannya tiba-tiba mengulurkan telapak tangannya dalam serangan. Tanpa diduga dia membuka tangannya dan dengan cepat meraih jari tengah dan telunjuk Tian Yuan dengan telapak tangannya. Setelah meraihnya, kekuatan roh Tian Yuan segera mulai merembes ke telapak tangan Su Yun seperti gumpalan seni. Selain itu, ini melemahkan otot-otot yang saat ini sedang diperkuat oleh kekuatan roh Tian Yuan dan semakin melemahkan seluruh tubuhnya. Rasa sakit yang luar biasa sedang ditransmisikan dari sarafnya ke jantungnya. Bang! Energi transfer di telapak tangan meledak. Kedua pria mengambil didorong kembali. Su Yun menabrak penghalang. Tubuhnya gemetar dan sedikit jejak darah mengalir dari sudut mulutnya. Namun, Tian Yuan dengan marah terbanting ke belakang. Tubuhnya gemetar tak beraturan. Kemudian dengan plop, dia batuk darah dan jatuh ke tanah, tak sadarkan diri. Kesunyian. Di sekeliling, burung gagak dan burung merak tidak bersuara. Idiom yang berarti keheningan mutlak. Bab 29, Kemenangan Mengejutkan. Apakah itu mungkin? Seorang murid sekte luar telah benar-benar mengalahkan murid sekte dalam, selanjutnya dia bisa melakukannya dengan begitu cepat. Jika penonton tidak menyaksikannya sendiri secara pribadi, tidak ada yang akan mempercayainya.
Kontestan 998 adalah pemenangnya. Juri juga kaget dan harus mengambil waktu sejenak sebelum dia bisa mengumumkan hasilnya. Setelah pengumuman juri, penonton yang tercengang terbangun dari keadaan trans. Tian Yuan, dia melawan bocah lemah dari sekte luar. Tapi apa yang terjadi? Ini tidak mungkin, teriak seorang murid perempuan. Apakah kalian tidak melihat dengan jelas apa yang terjadi? Saat mereka berjuang selama pertarungan, tiba-tiba, Su Yun mengubah gerakan tangannya. Ia berhasil mengubah arah keluaran aura spiritual lawannya dengan metode misterius. Apa? Hanya dengan mengubah gerakan tangannya dalam pertempuran ini diikuti dengan serangan murahan untuk menghabisi lawannya setelah dia menciptakan peluang seperti itu. Apakah pria ini berani atau hanya berani bodoh? Mustahil. Sama sekali tidak mungkin. Kalian semua hanya memandang rendah orang ini. Murid ini tidak begitu sederhana. Meskipun gue tidak tahu dengan metode apa yang dia gunakan yang memungkinkan dia untuk mengalahkan Tian Yuan, kekuatannya. Gue khawatir mungkin jauh lebih kuat dari apa yang kita pikirkan saat ini dia. Seorang murid pemula roh tahap 8 saja mengalahkan murid alam menengah tahap pertama, wow, bagaimana ini mungkin? Dalam ranah pertarungan tingkat tinggi, sangat sulit untuk mengatakannya. Fakta bahwa murid ini benar-benar berhasil mengatasi 3 tahap kultivasi yang lebih tinggi darinya, ini benar-benar menakutkan. Aku hanya takut pertempuran ini akan tetap terukir di hati Tian Yuan seumur hidup. Ke sisi arena, beberapa murid sekte dalam di antara penonton menghela nafas dan menggelengkan kepala. Penonton masih bersorak tanpa henti dan akan beberapa saat sebelum pertandingan berikutnya dimulai di arena Asteris. Lawan Su Yun yang terluka dibawa ke tenda medis regional keluarga Su untuk menerima perawatannya. Begitu pertandingan selesai, berita Su Yun mengalahkan murid sekte dalam menyebar seperti api, langsung mencapai seluruh alun-alun turnamen. Para kontestan langsung tertarik dengan berita menarik tersebut. Apa? Su Yun benar-benar mengalahkan murid sekte dalam. Bagaimana ini mungkin? Jangan main-main denganku. Sampah itu dengan hanya kultivasi alam pemula roh tahap ke-6. Jangan bercanda seperti ini, karena itu tidak lucu. Rumor kali ini benar-benar terlalu keterlaluan. Pada awalnya, banyak murid tidak percaya dengan berita itu. Namun, setelah melihat hasil kompetisi, satu persatu mereka menjadi sangat ketakutan. Dalam batas kompetisi, kuat, Qian Ge berseru kaget dan kemudian merendahkan suaranya. Senior pasti lebih kuat darinya. Di samping Qian Ge berdiri seorang remaja muda. Belum tentu, jika itu gue, kurasa gue bahkan tidak bisa mencapai prestasi seperti ini. Apa? Mengalahkan murid sekte dalam itu? Senior pasti akan memiliki kekuatan. Ya, tapi gue saat ini berada di kultivasi alam roh tingkat menengah, sementara dia hanya alam roh tingkat 8 tingkat pemula. Jika gue harus melawannya, gue tidak bisa dengan sungguh-sungguh memperlakukannya seperti dia hanya seorang murid alam pemula tingkat 8. Apa yang bisa dia lakukan untuk senior? Ya, dia tampaknya licik dan kejam. Setelah remaja itu mendengarnya, dia hanya menggelengkan kepalanya. Dia tidak bisa memahami alasan senior. Qian Ge tetap tenang dan menjelaskan sambil tersenyum. Sebelum Su Yun memakan pukulan yang diresapi roh pihak lain, dia sudah membuat jebakan. Oleh karena itu, ketika lawannya bergegas ke arahnya, dia dengan sengaja menjulurkan telapak tangannya sedemikian rupa untuk mengganggu kekuatan roh lawannya. Itu sebenarnya semua bagian dari rencananya. Rencananya, benar, harus seperti ini, karena Su Yun sudah menyadari kekuatan lawannya. Ketika seseorang menggunakan kekuatan roh untuk menanamkan serangannya sendiri, ada ketegangan yang berlebihan pada tubuh. Secara khusus tekanan pada meridian yang melewati tangan cukup tinggi. Jika kekuatan roh yang diinfuskan tidak cukup atau terlalu lemah, ledakan roh secara teoritis dapat terjadi. Oleh karena itu, tampaknya Su Yun bermaksud mempertaruhkan segalanya pada kejadian tunggal ini. Ketika dia tiba-tiba mengubah gerakannya, dengan gerakan tangannya yang cepat, dia menciptakan pedang dari kekuatan roh, memasukkannya ke telapak tangannya, dan bentrok dengan lawannya. Itu sebabnya tangannya terluka parah. Jadi dia memotong meridian lawannya. Benar, hanya ada sedikit kekuatan dalam kekuatan roh serangan itu, tapi itu sangat tajam. Saat itu memutuskan meridian telapak tangan, kekuatan roh yang beredar dilemparkan ke dalam kekacauan. Oleh karena itu, lawannya pasti akan kalah. Sangat kuat. Apakah itu benar-benar hanya kuat?
Qian Ge menggelengkan kepalanya dan melanjutkan, pria ini tidak hanya sangat berhati-hati dan licik, tetapi pengetahuannya tentang meridian lawannya adalah kelas 1. Jika dia tidak memiliki salah satu dari kualitas ini, dia tidak akan dapat memutuskan meridian manapun. Kombinasi sifat inilah yang benar-benar gue takuti. Jadi begitu, kekuatan tidak hanya mengandalkan kultivasi, tetapi juga kecerdasan. Orang yang kuat itu berani dan licik, tetapi tidak pernah bodoh. Aku akan mengingat ajaran senior, remaja lembut berambut panjang itu berjanji dengan serius. Setelah putaran ini selesai, semua orang yang tersisa secara resmi memasuki peringkat 200 teratas. Sekarang bagi Su Yun, memasuki sekte dalam adalah hal yang pasti. 200 murid memasuki tempat istirahat yang ditentukan. Su Yun juga disambut dan menuju ke rest area. Sebelum dia berhasil pergi jauh, kerumunan besar murid sekte luar membanjiri. Mata pemujaan dan rasa hormat dilemparkan ke arahnya. Kami menyambut senior Su Yun yang kuat. Dengan kekuatanmu hanya sebagai alam pemula roh tingkat 8, lu berhasil mengalahkan murid alam roh perantara. Tolong beritahu kami, bagaimana lu melakukannya? Terlalu mengesankan. Senior Su Yun, tahukah lu, beberapa tetua di sekte dalam menanyakan nama lu beberapa saat yang lalu. Su Yun senior, bisakah gue menjadi muridmu? Su Yun senior, apakah lu mencari mitra kultivasi roh? Bab 30, Teknik Iblis Tersembunyi. Satu langkah untuk membunuh. Ya ampun, ini benar-benar di luar dugaanku. Gue tidak pernah berpikir bahwa lu bisa bertahan sampai sekarang. Mungkin desas-desus itu salah, karena lu tidak tampak seperti sampah, kata Su Dongfang yang tampan dengan lembut. Saat dia melihat pria menyedihkan yang terdampar di atas panggung, dia dengan malas menyipitkan matanya dan tersenyum. Tidak, rumor itu pasti benar. Saat itu, suara arogan dan kasar terdengar di seluruh area pementasan. Orang-orang menoleh untuk melihat sumber suara hanya untuk menemukan seorang pria yang tampak galak tersenyum. Itu adalah Su Kuang, yang dengan kejam memelototi Su Yun. Saat dia tiba di arena, dia naik ke atas panggung. Postur tubuhnya tegak dan memantapkan dirinya. Aura roh yang mengelilingi tubuhnya tampak seperti akan meledak. Itu perkasa dan mendominasi. Gunung tekanan diarahkan ke depan. Saat itu, setiap anggota penonton di dekat Su Kuang mengucapkan keluhan mereka tentang aura. Dia seperti harimau, tidak, seperti raksasa, siapa orang waras yang menginginkan dia sebagai musuh. Karena statusnya yang tinggi, rata-rata orang tidak mampu untuk menyinggung perasaannya. Su Kuang, menang. Murid sekte dalam yang dikenal sebagai Su Kuang, dikatakan bahwa sejak dia lahir, dia memiliki kekuatan mengerikan yang tak tertandingi bahkan oleh binatang buas. Melihat situasi ini, Su Yun berada dalam situasi yang buruk. Meskipun orang ini masih berhasil memenangkan beberapa ronde, hanya dengan membandingkan kekuatannya dengan Su Kuang, dia terlalu lemah. Kamu tidak bisa mengatakan semua itu. Keberuntungan adalah bagian dari itu, tetapi untuk sampai sejauh ini, kekuatan tentu diperlukan. Meskipun demikian, melihatnya melawan Su Kuang, paling banter, tidak diketahui apakah dia bisa menang. Semua orang di antara hadirin berbisik-bisik dan berdiskusi satu sama lain. Namun, jelas mayoritas mendukung prediksi Su Kuang yang akan memenangkan pertandingan ini. Su Kuang tampak hebat mengatur kecepatan seperti itu, kata Qian Ge sambil melihat kedua lawannya. Sepertinya ini adalah teknik dalam sekte yang disebut Tiger Step, digunakan untuk meningkatkan kekuatan praktisi selama gerakan dari penggunaan kekuatan roh untuk mengaktifkan teknik tersebut, kata remaja berambut panjang di samping Qian Ge. Betulkah? Lalu, karena Su Yun berada dalam area teknik, bukankah dia dalam posisi yang kurang menguntungkan sekarang? Tapi mari kita tunggu dan lihat apakah dia punya teknik lain di pertandingan ini. Di sudut barat laut arena, Su Yun anak ini, dia benar-benar berani datang ke sini. Tampaknya apa yang dia katakan sebelumnya adalah benar, karena murid tingkat 6 pemula roh tidak akan pernah bisa mengalahkan murid sekte dalam sebaliknya. Namun, apakah dia tidak mengatakan bahwa dia adalah senjata rahasia yang diatur oleh tuannya? Mengapa dia berpartisipasi dalam turnamen ini? Jika dia ingin memasuki sekte dalam, mengapa dia tidak bertanya saja pada tuannya? Su Guimu benar-benar bingung. Mungkin itu untuk menghentikan gosip tentang dia. Jadi jika dia memasuki sekte dalam,
tidak ada yang berani mengatakan apapun tentang dia lagi, saran seorang murid junior di belakangnya. Jadi seperti ini, Su Guimu merasa bahwa dia tidak bisa memikirkan hal ini sama sekali. Bos, jika kita bertemu Su Yun di masa depan, mari kita berbicara dengannya dengan sopan. Si kecil ini akan menjadi sangat kuat di masa depan, tidak seperti kita. Ide bagus. Bang, bel berbunyi. Percakapan di dekat arena menjadi tenang, dan perhatian semua orang beralih ke tengah arena. Pada saat ini, hakim berteriak, "Bersiaplah." Kedua lawan di atas panggung saling melotot. Su Yun dengan saksama menatap lawannya. Sementara itu, Su Kuang berubah menjadi sikap bertarungnya, siap untuk memulai serangannya. Hakim melihat sekeliling arena. Saat dia melakukan beberapa keringat turun tanpa sadar dari pipinya. Dia dengan hati-hati menahan napas sebelum berteriak, "Mulai." Pengumuman telah dibuat. Suasana sengit dan predator turun dan mulai menyelimuti seluruh arena. Tiba-tiba, Su Kuang meraung dan bergegas menuju Su Yun seolah dia adalah mangsanya. Dia tidak menahan diri. Su Yun menurunkan pandangan dan posturnya. Dia berhasil menghindari serangan itu. Namun, dia tidak melakukan serangan balik. Setelah Su Kuang gagal dalam upaya pertamanya, dia segera memanfaatkan aura roh yang menekan Su Yun dan memperbarui serangannya untuk mencoba menurunkan peluang Su Yun menghindari serangannya. Di tangan Su Kuang, bila kekuatan roh menjulur dari jari-jarinya, Su Kuang dengan cepat merentangkan tangannya dan mengirim cakar roh ke arah aura roh Su Yun di sekitar tubuhnya. Rilis esensi kekuatan roh eksternal. Seseorang di antara penonton berteriak. Ini sebenarnya sangat sulit untuk dicapai, bahkan untuk murid sekte dalam. Itu membutuhkan pemahaman yang mendalam tentang kekuatan roh serta kemampuan untuk memanipulasinya dengan mahir. Jika seseorang memiliki persyaratan itu, mereka mungkin dapat mencapai ini setelah mereka mencapai alam perantara roh. Penonton hanya menyaksikan Su Yun menghindar dengan tergesa-gesa. Karena dia menghindar dengan tergesa-gesa, sepotong pakaian di Su Yun memiliki lubang besar yang terpotong. Untungnya, serangan ini meleset dan tidak melukai tubuhnya. Sekali lagi, Su Kuang melihat peluang. Dia segera memperbarui serangannya, tidak membiarkan Su Yun bereaksi kapanpun. Sekali lagi, dia mengulurkan tangannya dan mengirim cakar roh terbang di udara langsung ke Su Yun. Meskipun demikian, Su Yun tampak siap. Dia menendang satu kaki ke lengan Su Kuang sementara yang lain membidik kepala Su Kuang. Meskipun demikian, Su Kuang bahkan tidak panik. Sebaliknya, jejak kebahagiaan mulai terbentuk di wajahnya. Dia tidak menghindar saat kalung yang tergantung di lehernya tiba-tiba meledak menjadi cahaya kuning, yang menutupi kepalanya dan membentuk topeng. Bang! Kakinya bertabrakan dengan dahi. Su Yun merasa bahwa tendangannya baru saja bertabrakan dengan logam padat, tetapi Su Kuang tidak merasakan pukulan sedikitpun. Dia benar-benar memutuskan untuk menggunakan persenjataan. Metode ini benar-benar tidak tahu malu, kata Xin Yue, karena dia tidak bisa mentolerir situasi ini. Di turnamen, tidak ada aturan yang melarang penggunaan persenjataan, tetapi tidak semua orang memiliki persenjataan. Namun, jika seseorang melihat dari dekat lengan Su Kuang dan turun ke kakinya, mereka akan terkejut. Setelah persenjataan digunakan, kekuatan yang mendominasi dengan keras menekan sekeliling. Su Yun terlempar ke tepi arena dari blok Su Kuang. Dia menabrak penghalang dan jatuh ke tanah. Meskipun dia masih goyah, Su Kuang meluncurkan tekniknya lagi. Raungan gemuruh mengguncang arena menyebabkan banyak penonton menutup telinga mereka. Banyak yang merasa sangat sedih mendengar suara itu. Namun, meskipun suaranya menyakitkan untuk ditanggung, penonton di sekitarnya segera menjadi lebih terkejut. Suara ini hanya berasal dari teknik roh yang sangat kuat. Karena bahkan suara teknik roh memekakkan telinga, lalu berapa level sebenarnya dari teknik roh itu? Penghalang pelindung arena memotong sebagian besar aura dan atmosfer spiritual yang diproyeksikan. Oleh karena itu, penonton tidak pernah secara langsung berada dalam bahaya. Namun, berbeda dengan Su Yun yang berada di arena. Seseorang tidak bisa menjaga diri dari gelombang sonik, jadi dia masih goyah. Setelah memakan serangan ini, dia benar-benar merasa bingung dan kakinya tidak stabil. Tembakan yang bagus. Seseorang berteriak ketika mereka memahami situasinya. Sembelih bocah kecil ini yang tidak tahu luasnya langit dan bumi. Pergilah bos Su Kuang. Teriakan-teriakan itu datang terus-menerus. Bahkan Su Dongfang pun tersenyum. Kemudian,
Dia melirik Su Kuang dan mengangguk. Setiap orang biasa dapat melihat bahwa aura roh yang diproyeksikan Su Kuang menekan Su Yun di arena. Bagaimana bisa Su Yun menunggu untuk dibombardir oleh serangan Su Kuang? Namun, ketika dia bertarung langsung, Su Kuang dengan mudah membalasnya dan menerobos pertahanannya. Kemudian dia akan meluncurkan gelombang sonik lainnya. Serangan semacam ini dianggap sangat misterius. Jelas bagi penonton bahwa pengalaman tempur Su Kuang satu tingkat lebih tinggi dari Su Yun. Sepertinya hasil pertandingan sudah ditentukan. Qian Ge yang tampan menggelengkan kepalanya, gue masih menantikan apa yang akan dilakukan Su Yun sekarang. Senior, akan ada kesempatan, kata remaja berambut panjang di samping. Su Kuang tidak menyerah. Dia mengambil setiap celah yang diberikan Su Yun dan menyerang dengan cepat. Dengan cakar roh di tangannya, dia sebenarnya membidik dari hati Su Yun. Orang ini bertujuan untuk membunuhnya dengan kejam. Penonton menahan napas dan menatap pertempuran dengan saksama. Hakim di arena, bagaimanapun, tidak menyimpulkan pertandingan, karena Su Yun masih berdiri. Tapi semua orang mengerti maksud Su Kuang. Su Dongfang menyukai King Air, tapi Su Yun adalah duri. Su Kuang tidak hanya ingin menggunakan korek api ini untuk menyingkirkan Su Yun, dia juga ingin menjilat Su Dongfang. Tinju tidak memiliki mata. Meskipun keluarga Su memiliki tindakan perlindungan, itu tidak berarti bahwa tidak ada insiden di turnamen. Tidak bisa mempertanggungjawabkan semuanya adalah keniscayaan. Su Kuang mengerti bahwa membunuh Su Yun tidak akan menyebabkan keributan. Su Dongfang tidak hanya akan membantunya, tetapi dia juga akan menghadiahinya. Karena itu, dia berani menggunakan jurus mematikan untuk membunuh. Namun demikian, saat dia berada di dekat Su Yun, seluruh tubuhnya bergetar, dan dia menjadi sangat tidak stabil sehingga dia bahkan tidak bisa berdiri. Tiba-tiba, tubuhnya menjadi patung. Pada saat yang sama, sepasang mata kejam dengan niat membunuh yang dalam menatap Su Kuang. Mata itu dalam, seram dan gelap seperti lubang hitam. Secara tradisional, darah seseorang adalah media yang digunakan untuk mengaktifkan teknik iblis. Namun, seseorang tidak selalu membutuhkan pola untuk digambar dengan darah. Yang dibutuhkan hanyalah tanda-tanda yang akan ditorehkan ke dalam jiwa seseorang. Dalam hal ini, banyak hal dapat dikatakan sangat berbeda. Dalam sepersekian detik, hawa dingin menjalari tubuh Su Kuang dari ujung kepala hingga ujung kaki. Darahnya bahkan tampak memadat dengan sendirinya. Dia berdiri diam, hanya untuk melihat Su Yun tiba-tiba mengangkat tinjunya, menghabiskan seluruh kekuatannya di tubuhnya. Su Kuang tiba-tiba merasa lehernya diremukkan dengan keras. Kemudian tangannya melingkari kepalanya. Mereka diresapi dengan kekuatan roh, pemandangan yang sangat mencekik. Kuat, mendominasi, jahat, dingin, tangan itu menakjubkan tiada taranya. Performa buruk Su Yun sebelumnya hanya untuk satu saat ini untuk mengeksekusi teknik iblisnya. Semua penampilan menyedihkan sebelumnya hanya dimaksudkan untuk melakukan satu gerakan mematikan ini. Kena kau, orang ini tidak pernah menganggap gue sebagai predator alfa. Su Kuang menggigil, dan hatinya bergetar. Dia ingin melarikan diri, tetapi sudah terlambat. Tinju sudah ditutup, dan kekuatan kuat dari kekuatan roh dari teknik iblis akhirnya digunakan. Su Dongfang merasakan ada sesuatu yang salah dan wajahnya langsung memucat. Dia dengan cepat berdiri dan berteriak, Su Yun, beraninya lu. Tapi saat dia berteriak, bang, sebuah ledakan. Kepalan tangan Su Yun yang terkepal menyentuh udara di sekitar yang dulunya adalah kepala Su Kuang. Itu telah meledak terbuka. Seluruh kepala Su Kuang telah hancur. Otak dan darah memercik ke seluruh tanah. Dalam sekejap, seluruh lapangan turnamen menjadi sunyi senyap. Semuanya tampak tertutup debu. Tubuh tanpa kepala masih mempertahankan posisi bertarungnya di depan Su Yun di stadion.